Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Vkom Berisik. Wow. Nah, di episode kali ini tentunya sangat eksklusif ya Tasya. Karena kita kedatangan narasumber yang memang sangat-sangat berprestasi pada bidangnya. Benar banget Manda, apalagi prestasi ini itu sangat ngetren tuh untuk kalangan anak muda. Dan juga bisa menjadi inspirasi bagi para Gen Z yang memang lagi berusaha aku pengen ngelatih otot, aku pengen bikin badan yang bagus. Nah, untuk kalian Gen Z tentunya jangan lewatkan episode kali ini karena kita akan kedatangan narasumber yang terbaik. Tapi Manda sebentar, aku dengar-dengar nih ya, kedua narasumber kita kali ini itu prestasinya sudah di tingkat nasional. Dan juga Tasya nggak cuma di tingkat nasional, salah satu dari narasumber kita ada yang prestasinya itu di Popnas 2025. Wow. Tapi satu lagi ada Tasya. Ada dong, satu lagi, ini masih SMA Manda. Si SMA. Oh sorry, bukan Oke. SMA. Itu kemarin SMA, tapi sekarang sudah kuliah. Maksudnya perjalanannya. Perjalanannya. Sekarang kita track recordnya, beliau ini sudah memenangkan atau menjadi MVP di DBL 2023 Riau Series. Seriau. Nah Tasya, karena kita nggak usah berlama-lama, kita pengen tahu mengulik-ngulik apa aja sih prestasi mereka, apa sukanya, apa Iya, dukanya. benar Langsung aja teman-teman. Ini dia narasumber kita pada hari ini. Halo. Nah, kali ini Tasya kita udah kedatangan abang-abang ganteng idaman Gen Z ya. Apalagi mahasiswi Vkom nih yang kayak gitu deh. Oke, kita mulai dari yang sebelah kanan mungkin ya. Ya. Silakan perkenalkan diri dulu abang ke kamera. Hai, aku Fazel dari alumni SMA 1. Sekarang aku kuliah di Universitas Riau. Oke, silakan satu lagi. Halo, saya Muhammad Fazil Rasyad dari SMA 1. Sekarang udah tamat kelas 3. Kelas kelas 3. tiga. Ujian. Masih ujian. Udah selesai? Ujian. Wah. Hari Rabu kemarin selesai terakhir. Jadi ini banget ya, fresh banget. Fresh. Fresh banget. ya, bebas ya rasanya. Rasanya. Habis ngerjain ujian ngepul kepalanya sekarang udah ini ya udah santai, udah Tinggal- free. Oke, Iya. yang satu Fazli, yang satu Fazel, aku Fazel. Oke, Fazel dan juga Satu Fazli. Fazli. Agak ini ya Man, takut ketuker nih yang mana Fazel yang mana Fazil. Sama-sama berprestasi, namanya juga mirip. Mirip banget, prestasinya sama lagi. Oke Tasya, kita itu udah kedatangan nih salah satu dua narasumber kita pada hari ini. Langsung aja mungkin dari Bang Fazel, boleh nggak ceritain awal mula kenapa bisa terjun ke dunia basket? Iya. Awal mulanya ya, terjun ke dunia basket. Aku itu main basket pertama kali waktu SMP. Oke, SMP. Nah, awalnya itu bukan untuk emang betul-betul serius, pengen main iseng-iseng sama teman-teman lah di sekolah. Apa tuh man? Dari situ main iseng-iseng jadi suka, malah jadi hobi, terus keterusan sampai sekarang SMA. Malah dapat prestasi dari situ juga. Wah. Waktu aku udah dapat prestasi itu, aku udah kayak ini kayaknya aku harus serius deh di sini. Aku harus jalanin basket ini deh gitu. Memang jiwanya ternyata Memang ada di jiwa. sana. Betul, iya. Oke, berawal dari iseng-iseng ikut, ternyata terjun beneran ke dunia Iya. basket dan merasa itu memang jati dirinya ya. Betul. Di Emang sana. passionnya Fazel. Passion aku di situ. Passionnya memang di sana dan Iya. alhamdulillahnya nilai plusnya mendapatkan prestasi-prestasi. Iya, prestasi yang udah mewakili Riau. Wow, oke kita lanjut ke Ke Fazli. Fazli boleh diceritakan seperti Bang Fazel tadi. Kalau saya sendiri ya baru mulai main basket itu dari kelas 3 SMP. SMP. Wah, sama dong, sama-sama SMP. Ya. Awal mulanya. Dari SMP. Awalnya mulainya dari main sama tetangga. Ada namanya tetangga situ namanya Bang Diki. Bang Diki ini dia pertama kali ngenalin aku main basket, sama juga dengan ada om saya namanya Bang Brian juga, dia ngajarin saya pertama kali main basket juga. Jadi karena tertarik sama basket ini pertama kali tuh emang murni emang diajak main sih sama tetangga-tetangga. Apalagi tiap sore sering main sih pulang sekolah sempatin main sama tetangga itu.
Oke, berarti Mulai dari gitu sih. sama-sama ini ya Tasya. Sama-sama bermula dari main-main dulu aja, Main-main. coba-coba. Iseng, coba-coba, ternyata keterusan, ternyata enak. Enak. Sampai ke prestasinya Iya. juga. Oke, aku mau tanya dong, kalau di perjalanannya selama Fazel main basket, ya ada nggak kayak ada satu keadaan yang buat Fazel tuh kayak udah aku nggak mau main basket lagi, aku capek gitu. Benar. Begitu. Iya, Ya, satu ada nggak? momen yang bikin Iya. udah aku nggak mau lagi basket, udah semuanya stop. Stop sampai sini aja. Kalau momen kayak gitu kayaknya nggak ada sih. Cuman selama perjalanan aku latihan basket, duka-dukanya paling kayak namanya kita mau ngejar sesuatu itu pasti ada yang harus ditinggalkan kan. Iya, Benar banget. Ada yang dikorbankan. Dikorbankan Iya. betul. Waktu aku SMA itu aku latihan Senin sampai Sabtu. Wow. Hampir tiap hari Hampir tiap ya. hari. Seminggu itu Seminggu rutin banget rutin ya. banget. Betul. Terus kami kan itu jadwal sekolahnya masuk jam 7 pulang jam 4. Wow, Habis full itu day langsung- lagi ya. Full day ya. Iya. Habis itu langsung latihan basket. Nah itu yang aku korbankan itu salah satunya paling kayak main sama teman-teman. Waktu seru-seruan SMA itu aku korbankan lah Iya. pada saat basket di SMA itu. Oke. Jadi Fazelnya fokus untuk basket. Ya. Memang ditekunkan kalian untuk basket ya. Ya, dan alhamdulillahnya itu berbuah manis ya. Bisa dipetik buahnya Iya. sekarang. Oke, itu kalau Fazel. Kalau dari Fazli, kalau dari Fazli, duka selama ada di dunia basket ini apa? Iya. Kalau duka ya dari main basket ini yang ya sama kayak Bang Pas tadi, ngorbanin waktu juga. Pertama juga apalagi baru mulai main basket dari kelas 3 SMP ya. Iya. Seharusnya SMA tuh masanya udah matang. Jadi karena ketika masuk SMA nih kaget karena belum matang, jadi harus ngejar ketinggalnya tuh kita harus ngorbanin waktu kita juga, kayak ngorbanin main sama teman, ngorbanin juga kadang aku juga kelas 1 banyak ketinggalan belajar karena fokusnya tuh cuma ngerjain aku basket nih harus serius, aku juga harus fokus. Apalagi aku dulu pindahan. Oh gitu. Ya, aku dulu pindahan dari SMA 6. Oke, dari SMA 6. Pokoknya aku intinya kalau misalnya gak bisa aku belajar atau apapun, aku harus fokus sama yang aku bisa, basket salah satunya. Jadi aku ambil jalanin basket pertama kali. Dulu SMP itu aku sama adik-adik tuh sering main. Pokoknya apalagi kan zaman-zaman Covid itu ya, Oh iya. sampai sering main sama sering sama adik lah. Pokoknya tiap hari itu main sama adik Quality selama time SMP, lah gitu kan. ya, family time. Terus Solo time. karena masuk ke basket nih kan, karena kan fokusnya cuma satu ya dari tadi awalnya, main basket. Fokusnya mau masuk SMA 1. Jadi fokusnya situ juga sih, ninggalin keluarga juga sama adik, main waktu luang sama adik-adik juga gitu. Kalau dari Fazel Duka-dukanya. tadi yang dikorbankan adalah waktu belajar kita, ketinggalan pelajaran, Ya. itu ada yang dikorbankan. Kalau dari Fazli korbankan juga waktu dari Iya. pelajaran dan juga bermain sama adiknya, keluarganya. iya mungkin itu adalah dukanya kalau misalnya kita memang menekuni suatu bidang ya. Bidang, Tasya. iya, karena setiap apa yang kita kejar pasti ada yang kita korbankan. Betul banget. Dan Betul, itu setuju. nggak perlu takut kan untuk mengorbankan itu, karena selagi kita masih percaya, selagi kita percaya kita akan bisa petik buah itu. Betul, setuju. Iya. Teman-teman, kali ini kita akan ke yang lebih serius lagi. Gimana sih perjalanan kalian sampai ada di titik wow, kalian ikut DBL, kalian ikut Pomnas. Apa yang memulai perjalanan kalian seperti itu? Mungkin dari Fazel. Awal-awal SMA itu kan kita lagi Covid dah. Angkatan 23 kita. Iya, angkatan 23. Lagi- lagi COVID. Covid. Di kelas 10 kita emang Kelas lagi 10 COVID. Ya. Nah, itu. Betul. Nah, waktu lagi Covid itu kami disuruh latihan sama coach di rumah masing-masing, terus buat video latihan lah setiap hari kayak gitu. Nah, orang-orang sekolah lain pada nggak latihan, kami latihan. Nah, event pertama waktu Covid itu ada di BL 2022. Nah, jadi kami main di situ. Sekolah-sekolah lain itu pada ketinggalan jauh lah daripada kami, karena kami itu pada saat libur kami latihan terus. Kalian nge-push ya di sana. Kami nge-push di libur yang sekolah-sekolah lain itu kan nggak ada latihan. Nah itu juara pertama aku di DBL SMA. Baru pertama kali nyemplung langsung
Langsung Jadwi gitu ya. Waktu SMA Juara. waktu Iya, juara, langsung juara. juara 1. Wow, juara 1 DBL tahun 2022 untuk Fazel. Iya. Itu pertama kali awal mula perjalanan Fazel pada bidang basket ini untuk tingkat prestasi. Oke, kita keep dulu, kita lanjut ke Fazli. Kalau aku sendiri ya, kalau mulai karir aku itu awalnya dari kelas 1 SMA. Pertama kali ya prestasinya ya. Pertama Betul. kali prestasi itu aku di Popda 2024. Aku kan pas Popda tuh aku lugu kali, polos asli. Pokoknya sering kena Masih polos-polos. Iya, sering Masih kena junior. masih junior kali. Terus selama di situ di hotel tuh ada telepon ya. Iya, Jadi telepon aku hotel. sil sama si Koko nih. Koko nih dia nelponin kamar pelatih aku ini Bang Reno. Teleponinnya. Aku gak tahu itu kamar Bang Reno. Bang Reno ini pelatih aku di Popda. Oke. Jadi aku diusilin aku kan si Koko nih. Zli, coba kau telepon nih Zli. Kau usil-usil ganggu aja kayak misalnya bayar uang-uang ini, bilang. Aku telepon lah si Bang Reno kan. Halo, selamat siang. Saya dari customer service. Pokoknya ini ngomong itu. Itu sih lucunya, aku ngebohongin pelatih, ngusilin pelatih sampai kayak Bang Reno tuh ya, apalagi Bang Reno ini juga berjasa sama aku ya. Oke. Berarti memori itu nggak akan pernah hilang. Aku bakal lupa sama. Sekarang jadi Taiwan. sekarang jadi Taiwan. Ya, Wah. Delvino namanya. Natasha, kalau tadi adalah awal mula gimana prestasi mereka terbentuk, awal mula perjalanan mereka dalam basket ini, ternyata banyak sekali. Unik banget loh, Man. Iya. Aku kirain bakal kayak yang serius banget nih gitu. Iya, bener banget Tasya. Aku pikir atlet itu yang memang serius Iya, banget. bener, yang kayak latihan Di-push. terus, di-push terus. Ternyata di balik itu ada kejadian-kejadian yang lucu dan nggak mungkin mereka lupain. Betul. Prestasi yang menurut kalian paling membanggakan banget di diri kalian masing-masing, yang benar-benar wah, ini aku bangga banget dengan apa yang udah aku lakuin. Terima kasih atas semua latihannya. Gimana? Ya, dan nggak akan pernah Fazel lupain. Yang merasa kayak wah, ini memang aku gitu. Kalau aku sih mungkin pada saat itu ya yang MVP di BL tadi. MVP di DBL 2023. Ya. Series Riau. Oke. Karena sampai sekarang juga teman-teman aku kalau misalnya candain aku, ceng-cengin gitu kayak, "Wih, ini MVP." Suka gitu-gituin. Nah, enggak, masih melekat lah. Padahal kan udah lama juga itunya dapat gelar itunya. Kalau boleh tahu nih Fazel, MVP itu artinya satu orang ya yang Satu orang. dapat gelar MVP-nya. Pada tahun itu. Wow, keren ya Keren Manda. banget. Tapi kalau misal MVP. MVP. Wow. Tapi sebagian kita yang misalnya orang awam, MVP itu hanya tahu wow itu tuh keren banget. Tapi boleh nggak dijelaskan lebih spesifik lagi MVP di BL 2023 ini semacam event seperti apa dan ruang lingkupnya seperti apa? Jadi main eventnya itu di BL ini ada event antar SMA di Seriau. Oke. Jadi SMA Seriau ini ikut event di BL. Nah, kami tanding di situ. MVP ini most valuable player, pemain terbaiknya lah. Oke, Pemain terbaik. Pemain terbaik. MVP. Izin. Pemain terbaik pada saat series itu, series 2023. Berarti di antara semua semua siswa yang ikut di BL 2023 itu, Fazel adalah satu-satunya MVP pada saat itu. Yang di Riau, iya. Yang di Seriau. Seriau. Dia per region itu ada MVP masing-masing gitu. Oke. Wah, keren ya, Man. Keren banget. Jadi makanya dari tadi itu kayak wow, deg-degan ini apa ya, gimana ya caranya? Takut salah ngomong. Oke. Lanjut. Kalau untuk Fazlinya sendiri ada gak yang prestasi membanggakan banget buat Fazli? Ya, yang kayak wah, ini aku bangga banget sama orang tua aku, sama teman-teman aku, pelatihnya juga bangga banget. Terima kasih untuk hari-hariku yang sudah aku luangkan. Yang udah aku korbankan. Jadi kalau aku sendiri puncak karir aku tuh di Popnas tadi. Popnas. Pokoknya aku setelah semua yang apa kerjakan aku, intinya aku istilahnya Popnas itu. Oke. Popnas, karena nih Popnas ini emang ajang terakhir aku untuk nunjukin diri aku lagi, supaya mereka tuh yang ngeraguin aku tuh salah. Jadi jadi di Popnas itu aku sih puncak karir aku di situ. Jadi juga banyak orang tua juga senang kan, apalagi pelatih juga, terutama pelatih aku Bang Ibam ini juga gak terlalu
pokoknya banyak terima kasih sih aku sama dia Bang Ibam nih. Banyak bimbing Banyak juga. bimbing. Pelatih sama satu ini. Banyak ngebimbing Ya, Faz. puncak karir aku di situ sih, sama satu. Banyak membimbing Fazli sampai menjadi sampai sekarang. Ya, Nah, tapi Fazli kalau boleh tahu Popnas itu event seperti apa ya? kalau Popnas itu Popnas tuh kepanjangannya Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Kalau profesionalnya kan PON. Oke. kalau profesionalnya begitu. Ponnas. Oke, Ponnas. Popnas. Kalau yang profesionalnya? Pon. Pon. Ya. Jadi dia- Pon doang. Jadi dia ada tingkatannya itu. Kalau misalnya buat pelajar, Popnas. Oke. Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Nanti waktu mahasiswa, Pomnas, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Oh, gitu. Kalau PON itu dia udah yang umumnya, yang seniornya Oh, lah. yang senior yang Di atas yang, Pomnas. Di atas Pomnas. Ya. Oh, yang di TV-TV itu Tahap-tahapnya kah? Ya, yang Pekan Olahraga Nasional. Oh, gitu. Jadi tadi kalau Popda? Popda Popda itu itu daerah. di daerah pertama. Di Riau. Oh, di Riau. Popda. Oh, seperti itu. Wow, jadi Tapi- bertingkat gitu ya, Man? Ya biar teman-teman ini biar ngerti. Boleh nggak dijelaskan Fazel dari bawah banget Popda Popda apa, Pomnas Ya, apa? urutan Boleh dari nggak bawah dijelasin sampai yang dari PON bawah? gitu. Boleh. Nah, di awal itu biasanya Prapopda dulu. Oh, Popda. Prapopda. Ya, jadi Pra. Prapopda. Prapopda. Jadi SMA misalnya di daerah Riau, SMA di daerah Riau itu tanding, nanti pemain-pemain terbaiknya itu main untuk Popda Pekanbaru misalnya. Kayak Fazli kan dia main di Popda Pekanbaru kan. Iya. Nah, bela nama Pekanbaru nanti di Popda itu yang ditandingkan antar daerah seprovinsi Riau. Jadi Pekanbaru lawan Kuantan Singgingi, lawan Oh, oke. lawan Indragiri Hulu, lawan kayak gitu-gitu kan. Nah, dari Popda ini naik ke Porda atau Porprov. Porprov. Prof. Ya, Oke. dia itu Banyak ya. Berarti bukan langsung ke Pomnas ya? bukan Oh, bukan. Porprov itu Pekan Olahraga Remaja Provinsi. Oh, remaja. Remaja. Jadi dia mirip-mirip kayak Popda, cuman dia tingkatan usianya lebih tinggi. Kalau Popda kan cuman yang pelajar doang yang bisa main. Kalau Porprov ini pelajar bisa main, yang udah nggak pelajar pun masih bisa main. Cuman kalau batas umurnya masih mencukupi ya. Oke. Nah, Porprov itu sama kayak Popda tadi. Dia kayak kita bawa nama daerah kita, tandingnya itu lawan daerah-daerah seriau. Habis Porprov itu baru Prapopnas ya kalian ya. Prapopnas. Nah, Oh, jadi ada Pra-pranya lagi. pranya dulu. Iya. seperti itu. Supaya lolos ke Popnasnya itu Prapopnas dulu. ada Kualifikasinya lah pranya. namanya. Seleksinya Kualifikasi. melalui Prapopnas kualifikasi Prapopnas. untuk lolos ke Popnas. Karena di Prapopnas nih yang diambil cuma 2. Di Sumatera tuh kemarin kami yang diambil dari Sumatera cuma 2, Bangka Belitung sama Riau. Oh, Riau dari Sumatera 4 yang ikut ke Popnas. Bangka Belitung, Sumatera Utara, Riau sama Aceh dari Sumatera. Lanjut ke Baru ke Popnas. Popnas. Ya. Oke. Popnas ini baru ketemu sama juara-juara dari dia ada 5 zona. Zona 1 tuh yang Sumatera, Sumatera bagian atas itu ada Sumatera Barat, dari Aceh dari Riau sampai ke Palembang nggak ikut. Oke. Sampai ke Jambi, ya Oke, sampai Jambi. Zona 2-nya tuh ada Jambi, ada Palembang, Lampung, Jakarta, salah saya. Terus juga zona 3 tuh ada Solo, ada apa, daerah-daerah Jawa lagi. Zona 4 ada Sulawesi, zona 5 baru ada Maluku, Papua gitu, semacam-macam gitu. Oke. Gitu. Baru kelolos dipertemukan di Popnas. Satu wadah untuk menemuin juara-juara dari zona 1, 2, 3, 4, 5. oh gitu. Gitu. Jadi ini ya, aku kira tadi yang mewakili Popda itu satu sekolah. Oh, jadi perwakilannya gitu. Kayak comotan-comotan misalnya. Comotan. Ya, Misalnya biasanya kalau dari satu sekolah yang diambil 1 orang. tergantung misalnya di sekolah itu lagi ada yang bagus 3 orang, Diambil tiga-tiganya. tiga-tiganya. Yang paling terbaik dari Riau Pekanbaru misalnya. Dari Pekanbaru tuh dari SMA 1 berapa orang diambil, yang jago semua tuh 3 orang, berarti diambil 3 orang. Yang menentukan dia 3 orang, 2 orang itu siapa? Pelatihnya. Artinya, Oh, pelatihnya. kan nanti ada seleksinya juga. Oh gitu. Oke, jadi yang paling kecil kalian seleksi dari sekolah internal kalian dulu. Dari sekolah nanti dicomot mungkin 2 sampai 3 orang, lalu kalian diadu ke sekolah-sekolah lain, baru dari sekolah lain mewakili Pekanbaru. Baru. Oke. Itu namanya Popda. Popda. Oke. Oh, jadi begitu ya teman-teman kalau Tahap ya. untuk Tahap-tahap untuk tahap-tahapan
apa ya perlombaan yang perlombaan basket. Event-event basket. perlombaan di bidang basket. Ya. Nah, kita udah cerita tadi nih suka dan duka. Dukanya, Selam- prestasinya apa aja. Betul banget. Nah, tapi kalau misalnya dari Fazel sendiri tentunya ada dong pengaruh dari orang-orang sekitar yang membentuk Fazel ada di titik sekarang. Boleh nggak di-spill siapa orang-orang yang paling berpengaruh di hidup Fazel yang membentuk Fazel sampai seperti ini? Kalau yang paling berpengaruh di hidup aku ya nomor satu keluarga ya. Oke. Keluarga soalnya dia yang ngedukung aku gimana pun situasinya. Misalnya aku butuh ini, butuh itu buat mencapai cita-cita aku. Selalu disupport ya. Disupport ya, disupport kayak mereka ngasih dukungan juga lah. Mm-mm. Nah, kalau misalnya yang berpengaruh selain keluarga kayak pelatih aku SMP, pelatih aku SMA. Oke. Pelatih SMP masih masih kontekan? Masih sampai sekarang. Wah, masih Nah, siapa tuh namanya? Boleh SMP? Pelatih SMP aku namanya Bang Hari. Sekarang dia masih ngelatih juga, tapi udah di SMA Witama deh sekarang pelatih. Bang Hari boleh dong nanti kalau lihat di komen-komen. Kalau dari pelatih SMA? Pelatih SMA aku namanya Bang Ibam. Nah, dia yang masukin aku juga ke SMA 1. Sekarang masih melatih SMA 1 juga, melatih Fazli deh sekarang. Ya. Jadi relasinya nggak putus ya Nggak putus di relasinya. antara. Kalau untuk Fazli sendiri, Aku pertama ya orang tua juga, keluarga. Karena aku juga main basket sebenarnya juga untuk membanggakan kedua orang tua aku juga. Untuk mama bapak aku. Pertama juga apalagi mama aku tuh sebenarnya nggak setuju aku main basket. Kenapa tuh? apa? Karena kayak sia-sia aja gitu main basket, mending belajar gitu ya. Oh, jadi tapi ini Ada perlu prestasi. diingat juga ya teman-teman, banyak sekali loh yang meremehkan bakat secara non akademik. non akademik. Biasanya untuk apa sih main ini main itu nggak ada hasilnya, Iya. ya kan? Ya, Nah, betul. jadi gimana Fazli membuktikan ke orang tua Fazli kalau ternyata ini tuh bisa loh berprestasi melalui non akademik? Sebenarnya mama aku tuh sebenarnya nggak mau aku main basket tuh karena aku main basket tuh kalah terus. Iya nggak bohong, kalah terus. Kalah terus. Itulah alasannya. Ngapain main basket kalau kalah terus? kata Tapi mama emang aku. biasanya mama tuh emang seperti itu. Ya, kalau orang tua emang kayak gitu Ya, apa yang biasanya. kita lakuin terus kalau misalnya belum membuahkan hasil, ngapain sih itu terus yang dilakuin kalau kalah terus? Tapi Fazli ini kuat ya guys mentalnya. Pertama dibilangin kurus hitam. Jadi itu yang ngebentuk sekarang tuh jadi kuat ya. Betul. Oke, jadi kalah terus tapi ternyata Rupanya sekarang sampai di puncak kayak sini, sampai di sinilah aku kayak sampai di Popnas, sampai di SMA 1. Pertama orang tua aku mulai percaya aku main basket tuh semenjak aku dimasukin ke SMA 1. Jadi masukin SMA 1 tuh yang Koko tadi tuh, dia yang bantu aku. Koko ini nelponin pelatih SMA 1. Di teleponnya pelatih SMA 1 dikasih HP ke aku. Halo, Assalamualaikum, ini Fazli ya? Iya bang, ini Bang Ibam yang pelatih SMA 1. Iya ini Bang Ibam, kamu betul mau pindah ke SMA 1? Iya bang, aku mau bang. Aku excited saat itu. Excited juga. Aku juga tanya langsung ke telepon orang tua aku. Ma, aku manggil bapak aku Dedi. Dedi. Ma. Aku manggil telepon mama sama Dedi aku. Ma, Di, aku Fazli dapat tawaran di SMA 1. Ada untuk basketnya. Udah masukin aja bang, masuk aja SMA 1 tuh bagus ke SMA 1. Apalagi SMA 1 kan basketnya bagus. Aku dulu ngefans juga, aku nonton Bang Fazal juga dulu. oh, jadi salah satu role modelnya Fazli itu adalah Fazal. Ya, nengok siapa lagi MVP Bang Fazal ya. Wih, segan banget ya. MVP itu dia pemain terbaik. Terbukti ya omongan Fazal tadi kalau sampai saat ini juga masih terucap MVP itu MVP-nya. iya masih melekat. Aura-aura MVP itu masih kerasa ya. Motivasi lah untuk yang kami yang junior Bang Fazal lah, supaya misalnya kedepannya itu kami lebih baik lagi. Itu sih. Terus orang tua sampai di mana dia? Sampai di aku masuk SMA 1. Baru orang tua aku percaya, mama aku tuh. Lanjut dia main basket sampai ke Popnas. Akhirnya di Popnas puncak karir aku. Oke. Orang mama sama Dedi terus orang yang berjasa aku sama dia satu lagi pelatih aku dia meninggal. Oh, innalillahi wa Ya, inna ilaihi pelatih namanya Coach Iswan. Coach Iswan nih dia dulu dia gimana ya? Dia tuh orangnya pokoknya aku kalau misalnya apa-apa sama dia terus. Aku nggak tahu misalnya kayak kalau di basket itu ada strategi ya. Ada strategi gitu. Aku awal main basket tuh nggak tahu aku strategi. Pokoknya yang pentingnya masuk aja antar bola kering itu nembak-nembak. Cuma gara-gara dari Coach Iswan ini aku bisa tahu gimana main basket itu sebenarnya supaya
kalau misalnya mau memang betul-betul serius, kamu harus paham sama sistem sistem dan strategi basket. Jadi Coach Iswan inilah yang bimbing aku awal-awal. Coach Ibam ini pelatih aku, pelatih SMA 1. Jadi Coach Ibam ini Bang Ibam ini dia bimbing aku awal dari kelas 1, dari kelas 2. Aku di SMA 1 tuh sampai dari kelas 2 aja, cuma 2 tahun aku di SMA 1. Jadi selama 2 tahun tuh aku dilatih terus di tempat tuh sama Bang Ibam supaya kedepannya gimana karir kan kedepannya. Pokoknya aku sama Bang Ibam tuh aku ditekan terus karena aku kalau misalnya ditekan aku semakin Semangat. Aku suka tantangan dari gitu sih sama Bang Ibam. Itu sih aku pelayan Bang Ibam, Coach Iswan sama orang tua aku. Itu sih 4 orang itu. Wah, berarti Fazli ini tipe orang yang bisa membuktikan bahwa dia itu nggak seperti orang-orang lihat gitu. Iya, dia bisa membuktikan dari remehan-remehan orang. Jadi seperti sekarang ini. Bahkan MVP aja ini loh. Sangat salut loh. Proud. Tapi ya teman-teman, boleh nggak spill tipis-tipis tips apa sih yang dibutuhkan sebagai pemain basket untuk ada di tahap-tahap bisa menjadi salah satu peserta pertandingan? Iya. Tipsnya ya? Iya, tipsnya. Kalau dari aku sih intinya kerja keras sama disiplin. Disiplin. Disiplin latihan, kerja keras. Nah, kalau kita udah kerja keras di latihan dan disiplin, nanti di lapangan pada saat pertandingan itu bakal keikut gaya main kita, gaya kita latihan gimana, jadi mainnya bagus gitu. Kalau kayak Fazli ini aku lihat dia latihannya kerja keras, disiplin dia. Makanya waktu tanding dia bagus gitu. Dari Fazli? Fazlinya Motivasi ya? Enggak, Iya. itu tadi Tips-tips Tips supaya ya. trik untuk adik-adik basket, teman-teman basket di luar sana yang mungkin punya role model juga seperti Fazli dan Fazel. Tips and triknya tuh kalau aku ya, pertama tuh dari kirian sendiri, dari niat ya. Kalau misalnya kita emang nggak mau, ya nggak bakal mau ya. Apalagi niat tuh emang semuanya dari kita mulai semua dari kayak misalnya kayak gini itu semua dari niat. Bener, dimulai Dari dari keinginan niat. kita sendiri. Iya. Kalau kita mau mulai sesuatu nggak ada niat, nggak ada gunanya juga, nggak ada ujungnya juga, nggak bakal dapat juga kita. Jadi semuanya tuh tips and trik yang pertama tuh niat. Kalau misalnya kamu emang mau lakuin itu, niatin misalnya mau latihan, emang harus niat latihan, bukan karena aku pengen masuk tim, bukan aku supaya dapat main bagus, bukan. Karena niat itu nentuin kita juga ke depannya supaya kita gimana. Karena niat itu dari mental, dari fisik itu juga penting sih niat itu. Lanjut Niat dari latihan niat, sih. latihan juga tentunya ya, Latihan. latihan kerja keras. Latihan sih, terus latihannya juga nggak bisa setengah-setengah. Harus full. Harus full. Kalau misalnya orang latihan 2 jam, kita 4 jam. Wow, kalau 2 jam Dua orang kali 4 jam. lipat ya. Kayak Bang Fazil tadi ya, Bang Fazil orang yang zaman Bang Fazil ya. Iya. Orang nggak yang zaman Covid nggak ada latihan, mereka latihan. Itu Wah, termasuk iya sih. niat juga Itu mereka amazed dari banget. mereka masing-masing sampai mereka dapat juara DBL. Iya, wah. Nah, teman-teman nggak kerasa kalau kita udah di ujung pembahasan pada hari ini. Nah, yang tadi awalnya mereka berdua berawal dari iseng-iseng ya, Iseng Tasya. dan main-main aja bareng temen di rumah sore. Ya, iseng latihan basket. Banyak sekali ya kisah-kisah yang memang menemani selama kalian berada di perjalanan basket ini. Dan tentunya tidak luput dari dukungan-dukungan orang sekitar yang membentuk karakter mereka pada saat ini. Benar banget. Oke, terima kasih banyak ya untuk waktunya. untuk Sama-sama. waktu, untuk ilmu dan sudah berbagi cerita unik suka duka selama menjadi pemain basket dan selama ada di pertandingan DBL maupun Popnas dan yang lainnya. Dan ini juga bisa jadi edukasi kita ya. Kita juga awalnya kita nggak tahu ternyata dalam event-event basket itu ada yang namanya Popda, Pomnas. Nah, sekarang kita tahu bahwa ada event itu di dalam basket. Dan juga kita tentunya pada hari ini kita harus melek ya bahwa prestasi non akademik ini bukan hanya sebagai main-main aja, Iya. tetapi bisa membawa kita ke jenjang yang lebih baik lagi dan bisa menata masa depan kita ke yang lebih baik, lagi. Jadi prestasi akademik itu tidak apa ya Manda ya? Tidak selamanya. sepenuhnya Mm-mm. bisa disandingkan dengan prestasi non akademik seperti Fazel dan Fazli. Oke, terima kasih sudah menonton pada hari ini. Nantikan episode kami selanjutnya bersama para narasumber yang lain dan pastinya
kita ucapkan terima kasih lagi Manda untuk Fazel dan Ya. Fazli yang sudah meluangkan waktunya. Tapi Sama-sama. kalian jangan senioritas ya nanti ya ke Enggak lah, udah lagi ya. Jangan kerjaan pelatih lagi ya. Oke, sampai jumpa di next episode kita. Bye.